Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dengan NPM 201883000030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang guru profesional sebagai fasilitator dan komunikator dengan dosen pengampu Bapak Syafaat Ariful Huda MPD dalam mata kuliah profesi dan kepribadian guru. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang guru sebagai fasilitator. Fasilitator adalah istilah dalam bahasa Inggris yang telah diindonesiakan. Fasilitator berarti bahwa guru harus mempunyai sebagai pemberi fasilitas atau melakukan fasilitasi. Guru menjadi jembatan yang baik di depan para siswanya. Dalam fungsinya ini, guru lebih banyak melakukan sharing belajar atau disebut dengan belajar bersama. Ketika guru menyampaikan kompetensi dasar sebuah mata pelajaran, ia akan mengeksplorasi pelajaran itu. Ia hanya memancing pengetahuan yang ia yakin telah diketahui oleh para siswanya. Kumpulan-kumpulan pengetahuan itu ketika dicakupkan menjadi sistematik pengetahuan yang luar biasa. Guru sebagai fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya. Untuk memenuhi kriteria sebagai fasilitator, ada pendapat yang menyebutkan batasan-batasan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut E. Mulyasa tahun 2008, ada 7 yang harus dimiliki guru, seperti yang pertama, tidak berlebih mempertahankan pendapat dan keyakinannya atau kurang terbuka. Yang kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya. Yang ketiga, mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. Yang keempat, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya dengan bahan pelajaran. Yang kelima, dapat menerima komentar balik atau feedback, baik bersifat positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya. Yang keenam, toleran terhadap kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, ada menghargai peserta didik meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dimiliki. Pada bagian lain, Wina Senjaya tahun 2008 juga mengungkapkan bahwa guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator. Maka guru perlu memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Dari ungkapan ini, jelas untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator, guru dalam setiap pembelajaran harus tidak menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar bagi para siswanya. Dan yang kedua, guru sebagai komunikator. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata communicatio atau dalam kata lain komunis yang berarti sama atau sama maknanya. Komunikasi berarti penyampaian informasi, gagasan, pikiran, perasaan, keahlian dari komunikator kepada komunikan untuk memengaruhi pikiran komunikan dan mendapatkan tanggapan balik sebagai feedback bagi komunikator, sehingga komunikator dapat mengukur berhasil atau tidaknya pesan yang disampaikan kepada komunikan. Dilihat dari peran di dalam guru di dalam kelas, mereka berperan sebagai seorang komunikator, mengoptimalkan materi pelajaran dalam bentuk verbal dan non-verbal. Pesan dalam verbal tersebut dirancang disajikan dalam beberapa kali pertemuan.
dan diterapkan sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, media, dan dalam alokasi waktu yang sesuai dengan beban dan muatan materi. Guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dan memberikan kesan yang baik terhadap siswa. Seorang guru merupakan sumber utama dalam menentukan kesuksesan belajar siswa. Paham atau tidaknya siswa tergantung bagaimana guru dalam mendesain pembelajaran dan mengkondisikan kelas. Di dalam komunikasi pembelajaran, tatap muka seorang guru mempunyai peran penting yang sangat penting di dalam kelas, yaitu mengoptimalkan kegiatan belajar. Ada 3 kemampuan yang harus dimiliki guru dalam kegiatan belajar agar dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, kemampuan merencanakan kegiatan. Yang kedua, kemampuan melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga ada kemampuan melaksanakan kegiatan, dan yang ketiga ada mengadakan komunikasi. Kegiatan kemampuan ini sama pentingnya dengan karena setiap guru itu tidak mampu merencanakan sesuai rancangan, tetapi harus terampil dalam melaksanakan kegiatan belajar dan terampil menciptakan komunikatif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas, yaitu bagi seorang siswa. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki, guru menggunakan untuk bagaimana mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik dan sistematis. Salah satunya yaitu yang guru tidak pernah tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang penting bagian dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jadi dalam komunikasi tentu ada pihak yang berperan sebagai penyampai maksud dan penerima maksud. Agar komunikasi terjalin dengan baik, maka kedua pihak harus bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama itu diperhatikan oleh beberapa faktor, antara lain memperhatikan siapa yang diajak berkomunikasi, situasi, tempat, isi pembicaraan, dan media yang digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.